Okay. Can you go to 922? Yeah, Okay. read the translation. Tetapi orang yang selalu menyembahku dengan bakti tanpa tujuan yang lain dan bersemadi pada bentuk rohaniku, aku bawakan apa yang dibutuhkannya dan aku memelihara apa yang dimilikinya. Read the purport. Orang yang tidak dapat hidup selama sesaat pun tanpa kesedaran Krishna dapat berfikir tentang Krishna 24 jam setiap hari kerana dia tekun dalam bakti dengan cara mendengar, memuji, ingat, mempersembahkan doa pujian, menyembah, mengabadikan diri pada kaki Padma Krishna, mengabadikan diri dengan cara yang lain, mengembangkan hubungan persahabatan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Krishna. Kegiatan seperti itu serba menguntungkan dan penuh kekuatan rohani yang menyebabkan penyembah sempurna dalam keinsafan diri sehingga satu-satunya keinginan di dalam hatinya adalah untuk mencapai pergaulan dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Seorang penyembah seperti itu tentu saja mendekati Tuhan tanpa kesulitan. Ini disebut yoga. Atas karunia Tuhan, seorang penyembah seperti itu tidak pernah kembali lagi ke dalam keadaan hidup yang bersifat material. Kesema berarti perlindungan Tuhan yang penuh karunia. Tuhan yang membantu seorang penyembah untuk mencapai kesedaran Krishna melalui yoga. Apabila penyembah itu sadar akan Krishna sepenuhnya, maka Krishna melindunginya sehingga ia tidak jatuh ke dalam kehidupan terikat yang sengsara. Okay. So you see here, Krishna says in the verse that anyone who is thinking of him, he provide what he lacks and preserve what he has. Okay, pada seseorang yang sembah Tuhan Yang Maha Esa Krishna, beliau akan bagi apa yang yang ini diminta oleh devotee. So then how can the devotee be suffering if he is under the protection of the Lord? So bagaimanapun macam mana devotee itu boleh menghadapi kesusahan di mana dia terlindung kepada di bawah Tuhan Yang Maha Esa. So next question. So then wait, I haven't finished. So if you don't follow, then of course you will put into a lot of trouble. Jika kita tidak mengikut cara yang Krishna bagi dalam Bhagavad Gita, dan macam mana kita akan okay, Bu. Can you go to 332 Bhagavad Gita? 32. This is 1332. Yeah, good. Can read this?
Tetapi orang yang tidak mengikuti ajaran ini secara teratur kerana rasa iri dianggap kehilangan segala pengetahuan, dijadikan bodoh dan dihancurkan dalam usahanya untuk mencapai kesempurnaan. So if you don't follow, then you get into a lot of trouble. Kalau kita tidak mengikutinya, kita akan menghadapi pelbagai masalah. Can you go to 16:23? No, read this. Orang yang meninggal aturan kitab suci dan bertindak menurut kehendak sendiri tidak mencapai kesempurnaan, kebahagiaan maupun tujuan tertinggi. Can read the purport. Penjelasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, sastri bidi atau petunjuk dari sastra diberikan kepada pelbagai golongan dan tingkatan masyarakat manusia. Seharusnya semua orang mengikuti aturan dan peraturan tersebut. Kalau seseorang tidak mengikuti aturan tersebut dan bertindak seenaknya menurut nafsu, loba dan kehendak peribadinya, maka dia tidak akan pernah menjadi sempurna dalam kehidupannya. Dengan kata lain, barangkali seseorang mengetahui segala hal tersebut secara teori. Tetapi kalau ia tidak melaksanakannya dalam kehidupannya sendiri, maka ia harus dikenal sebagai manusia yang paling rendah. Dalam kehidupan manusia, seharusnya makhluk hidup waras dan mematuhi peraturan yang telah diberikan untuk meningkatkan kehidupannya sampai tingkat tertinggi. Tetapi kalau ia tidak mengikutinya peraturan itu, maka ia akan merosot. Walaupun ia mematuhi aturan dan peraturan serta prinsip-prinsip moral, tetapi akhirnya tidak mencapai tingkat pengertian tentang Tuhan Yang Maha Esa. Maka segala pengetahuannya dirusukkan. Kalaupun ia mengakui adanya Tuhan tetapi tidak menekuni bakti pada Tuhan, maka usaha-usahanya dirusukkan. Kerana itu, seharusnya seseorang berangsur-angsur mengangkat dirinya sampai tingkat kesedaran Krishna dan bakti. Pada waktu itulah ia dapat mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi bukan dengan cara lain. Kata kama karta sangat bermakna orang yang melanggar peraturan secara sadar bertindak dalam nafsu. Dia mengetahui bahawa sesuatu perbuatan dilarang namun tetap dilakukan. Ini disebut bertindak seenaknya. Ia mengetahui bahawa seharusnya perbuatannya ini tidak dilakukan. Tetapi ia bersih melakukan perbuatan itu juga. Dia disebut orang yang bertingkah. Orang seperti itu akan disalahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara takdir. Orang yang seperti itu tidak dapat memperoleh kesempurnaan yang dimaksudkan untuk kehidupan manusia. Kehidupan manusia khususnya dimaksudkan untuk menyucikan kehidupan, dan orang yang tidak mengikuti aturan dan peraturan tidak dapat menyucikan dirinya ataupun mencapai tingkat kebahagiaan yang sejati. Can you go to see here, if you don't follow the instruction of God, kalau kita tidak mematuhi peraturan Tuhan Yang Maha Esa, then we are going to become, we won't get happiness, we don't get perfection. kita tidak akan mendapat kegembiraan, Perfection.
Perfection. It's in the verse, no? Kesempurnaan dan kebahagiaan. Then we don't get the supreme destination when we leave the body. So kita tidak akan mencapai planet Tuhan Yang Maha Esa masa meninggal badan ini. So in other words, if you are not following, then you get more miseries, right? Kalau kita tidak mematuhi peraturan ini, kita akan mendapat kesusahan dalam kehidupan kita. Devotees, they will not get miseries. That's not possible because you have Krishna. Bhakta tidak akan mendapat kesusahan sebab Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi. You understand? Yes. So you go to 3:16. 60. Evam pravartitam chakram nano vartayati yaha agayo indriya mogam patasa jivati. Arjuna yang baik hati, orang yang tidak mengikut sistem korban suci tersebut yang ditetapkan dalam Veda pasti hidup dengan cara yang penuh dosa. Sia-sialah kehidupan orang seperti itu yang hanya hidup untuk memuaskan indera-indera. Apa dosa bu? Yes, read. Filsafat orang yang mendewakan wang iaitu bekerja dengan membanting tulang dan menikmati kepuasan indera-indera disalahkan di sini oleh Krishna. Karena itu, bagi orang yang ingin menikmati dunia material ini, lingkaran pelaksanaan yajna-yajna tersebut di atas adalah syarat mutlak. Orang yang tidak mengikuti peraturan seperti itu hidup dengan cara yang mengandung risiko besar sekali dan dia akan semakin dikutuk. Menurut hukum alam, bentuk kehidupan manusia ini khususnya dimaksudkan untuk keinsafan diri melalui salah satu di antara tiga cara, iaitu karma yoga, jnana yoga atau bhakti yoga. Rohaniwan yang berada di atas dosa dan perbuatan yang baik dan buruk tidak diharuskan mengikuti pelaksanaan yajna-yajna yang telah ditetapkan secara ketat. Tetapi orang yang sibuk dalam kepuasan indera-indera perlu disucikan oleh lingkaran pelaksanaan yajna tersebut di atas. Ada pelbagai jenis kegiatan. Orang yang belum sedar akan Krishna tentu saja sibuk dengan kesedaran yang dipusatkan pada indera-indera. Karena itu, mereka perlu melaksanakan pekerjaan yang saleh. Sistem yajna direncanakan sedemikian rupa agar orang yang sedar akan indera-indera dapat memuaskan keinginan tanpa menjadi terikat dalam reaksi pekerjaan untuk memuaskan indera-indera. Kemakmuran dunia tidak tergantung pada usaha-usaha peribadi kita, melainkan pada yang diatur di latar belakang dunia oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dilaksanakan secara langsung oleh para dewa. Karena itu, yajna-yajna ditujukan langsung kepada dewa-dewa tertentu yang tersebut dalam Veda, secara tidak langsung kepada dewa-dewa tertentu yang tersebut dalam Veda. Secara tidak langsung itu merupakan pelaksanaan kesedaran Krishna. Sebab apabila seorang menguasai pelaksanaan yajna-yajna, pasti ia menjadi sedar akan Krishna. Tetapi kalau seseorang tidak menjadi sedar akan Krishna dengan melaksanakan yajna-yajna, maka prinsip-prinsip tersebut hanya dihitung sebagai rumus-rumus moral. Karena itu, hendaknya seorang jangan membatasi kemajuan hanya sampai tingkat rumus-rumus moral. Tetapi
sebaiknya ia melampaui rumus-rumus itu untuk mencapai kesedaran Krishna. So you can see here, if you don't follow, then you become bewildered, no? Kalau mengikutkan penjelasan tadi, jikalau kita tidak mematuhi apa-apa peraturan, kita akan menjadi bingung. And not only that, you will also do sinful activities. Bukan sahaja itu, kita akan membuat perkara-perkara yang Karma. karma, yang berdosa. Pradosa. So what are the sinful activities? Apakah yang perkara-perkara yang Yang berdosa? berdosa. Meat eating, illicit sex, gambling, intoxication. Memakan makanan yang berdarah, meminum barang alkohol, berjudi dan mengadakan perhubungan yang tidak sulit. So these are the 4 sinful activities. And if you do this, how you can become happy? Nobody can be happy by doing sinful activities. Ini 4 perkara yang menyatakan perkara yang berdosa. Jikalau kita membuat benda-benda 4 perkara ini, kita akan, macam mana kita akan berhidup dengan senang dan gembira. Can you go to 9:12? Chan? Moga sabhoga karmano moga jnana vichitte saha rakshasim asurim chaiva prakirtim mohinim shritaha. Can you get the others to read? So Manzu can read. Hare Krishna Mataji, Manzulan. Hare Krishna Mataji, Manzulan. Not reading. How about Galaxy 18830? Who is that? I'm not sure. Hello? Hare Krishna. Can you read the thing? All right. Arjun, Achyuta and Rasa Sundari, any one of you start reading? Hare Krishna Prabhu. Read. I continue. Orang yang dibingungkan seperti itu tertarik pada pandangan jahat dan pandangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam khayalan seperti itu, harapan mereka adalah untuk mencapai pembebasan. Kegiatannya yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, serta mengembangkan pengetahuannya semua dikalahkan. So you see here, Penjelasan. one second, you see here how everything will become defeated. So devotees are protected by the Lord and non-devotees, everything is finished. Huh? Dalam translation ini, orang yang jahat tidak akan terlindung dan yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan terlindung, dan orang yang percaya kepada Tuhan dia akan dilindung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Can you read the translation and the purport? What's his name? Achyuta? Penjelasan. Ada banyak penyembah yang menganggap dirinya sadar akan Krishna dan sedang berbakti. Tetapi di dalam hati mereka tidak mengakui kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Krishna sebagai kebenaran kebenaran mutlak. Mereka tidak akan pernah merasakan hasil bakti, yakni kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula orang yang sibuk dalam kegiatan salih yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala
dan akhirnya mengharapkan mencapai pembebasan dari ikatan material. Mereka juga tidak akan pernah berhasil sebab mereka mengejar menjelakan Krishna adalah orang jahat atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebagaimana diuraikan dalam bab 7 dari Bhagavad Gita, orang jahat seperti itu tidak pernah menyerahkan diri kepada Krishna. Karena itu, angan-angan mereka untuk mencapai kebenaran mutlak membawa mereka sampai pada kesimpulan palsu seolah-olah makhluk biasa dan Krishna adalah satu dan sama saja. Dengan keyakinan yang palsu seperti itu, mereka menganggap bahawa badan manusia manapun sekarang hanya ditutupi oleh alam material. Dan begitu seseorang mencapai kebebasan dari badan material ini, tidak ada perbezaan antara Tuhan yang Maha Esa dan dirinya sendiri. Usaha untuk menunggal dan Krishna akan digagalkan karena khayalan. Mengembangkan pengetahuan. Hare Krishna Prabhu. Scroll down. Thanks Prabhu. Usaha untuk menunggal dengan Krishna akan digagalkan karena khayalan. Mengembangkan pengetahuan, kerohanian dan cara-cara tidak percaya kepada Tuhan dan bersifat jahat seperti itu selalu sia-sia. Itulah yang ditunjukkan dalam ayat ini. Usaha orang seperti itu untuk mengembangkan pengetahuan tentang kesastraan Veda seperti Vedanta Sutra dan Upanishad selalu digagalkan. Karena itu adalah kalau seorang menganggap Krishna kepribadian Tuhan yang Maha Esa adalah manusia biasa, ia berbuat kesalahan yang besar. Orang yang beranggapan seperti itu pasti dikayalkan. Karena mereka tidak mengerti bentuk Krishna yang kekal. Dalam Brihad Vishnu Smriti dinyatakan dengan jelas, Yoveti Bautikam Deham Krishnasya Paramatmana Sa Sarvamsat Bahiskariha Srautas Marta Vidantaha Mukam Tasya Lokyapi Sachelam Snanam Acare. Orang yang menganggap badan Krishna bersifat material hendaknya diusir dari segala ritual dan kegiatan Shruti dan Smriti. Kalau kebetulan seorang melihat muka orang itu, hendaknya dia segera mandi dan sungai Ganga untuk menghilangkan infeksi pada dirinya. Orang mengejar Krishna karena mereka iri kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Nasib mereka adalah bahawa mereka pasti akan dilahirkan dalam jenis kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan dan bersifat jahat. Pengetahuan sejati mereka akan tetap di bawah khayalan untuk selamanya dan berangsur-angsur dan mundur hingga masa daerah ciptaan yang paling gelap. Hare Krishna. So you can see here, the more you try to go away from God, Krishna, then your future is very, very bleak. Kalau ikutkan penjelasan di sini, seseorang itu melarikan berjauhan daripada Tuhan, ia akan menghadapi kesengsaraan. So who is going to be happy and who is going to be unhappy? Siapa yang nak menjadi gembira dan siapa yang tidak akan bergembira. So you can go to 16:16. This one. Yes, read. Aneka chitta vibranta mohajala samavitaha prashakta kama bhogesu
patantina rake sucaha. Dibingungkan oleh berbagai kecemasan seperti itu dan diikat oleh jadi jala khayalan. Ikatan mereka terhadap kenikmatan indera-indera menjadi terlalu keras dan mereka jatuh ke dalam neraka. Penjelasan. Yes. Orang jahat tidak mengetahui batas keinginan untuk memperoleh wang. Keinginan itu tidak terhingga. Dia hanya berfikir berapa perkiraan harta bendanya pada saat ini dan ia merencanakan untuk menggunakan modal kekayaan itu semakin banyak. Karena itu dia tidak segan bertindak dengan cara berdosa manapun dia dan dia berdagang di pasar gelap untuk kepuasan yang melanggar hukum. Dia berkhayal kerana harta benda yang sudah dimilikinya, misalnya tanah, keluarga, rumah dan saldo di bank, dan dia selalu merencanakan cara-cara untuk menambah harta benda itu. Dia percaya pada kekuatan peribadinya dan dia tidak mengetahui bahawa apa pun yang diperoleh adalah hasil perbuatan baik yang dilakukan pada masa lampau. Dia diberi kesempatan untuk mengumpulkan benda-benda tersebut, tetapi dia tidak memahami penyebab-penyebab dari masa lampau. Dia hanya berfikir bahawa semua kekayaan yang telah dikumpulkan disebabkan oleh usaha peribadinya. Orang jahat percaya kepada kekuatan pekerjaan peribadinya dan tidak percaya pada hukum karma. Menurut hukum karma, seseorang dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, ia menjadi kaya dididik dengan baik atau memiliki badan yang cantik atau tampan sekali kerana pekerjaan baik yang dilakukan pada masa lampau. Orang jahat menganggap segala hal tersebut terjadi kebetulan sahaja dan disebabkan oleh kekuatan kecekapan peribadi. Mereka tidak melihat susunan apapun di belakang segala keanekan manusia, kecantikan atau ketampanan dan pendidikan. Siapapun yang bersaing dengan orang jahat seperti itu dianggap musuhnya. Ada banyak orang jahat dan semuanya saling memusuhi. Rasa benci tersebut meningkat semakin dalam antara orang, kemudian antara keluarga, antara masyarakat dan akhirnya antara bangsa. Karena itu, keresahan, perang dan rasa benci senantiasa timbul di mana-mana di dunia. Setiap orang jahat menganggap dirinya dapat hidup dengan mengorbankan semua orang lain. Pada umumnya, orang jahat menganggap dirinya adalah Tuhan Yang Maha Esa dan guru yang jahat memberitahukan kepada para pengikutnya, mengapa kalian mencari Tuhan di tempat lain? Bukankah kalian semua Tuhan? Apapun yang kalian sukai, kalian dapat melakukan. Tidak usah percaya kepada Tuhan. Tuhan dibuang saja. Tuhan sudah mati. Inilah ajaran orang yang jahat. Walaupun orang jahat melihat orang lain sama-sama kaya dan berpengaruh atau lebih dari itu, dia menganggap tidak seorang pun yang lebih kaya daripada dirinya dan tiada seorang pun yang lebih berpengaruh daripada dirinya. Mengenai pengangkatan kepada susunan planet yang lebih tinggi, dia tidak percaya kepada pelaksanaan yajna atau korban suci. Orang jahat berfikir bahawa mereka akan membuat proses yajna sendiri dan menyiapkan sejenis mesin yang akan memungkinkan mereka mencapai segala planet yang tinggi. Contoh orang jahat seperti itu yang paling tepat adalah Ravana. Ravana menawarkan rencananya untuk mendirikan tangga supaya siapapun dapat mencapai planet-planet syurga tanpa melakukan korban suci seperti yang dianjurkan dalam Veda. Seperti itu pula, dewasa ini orang jahat seperti Ravana sedang berusaha mencapai susunan-susunan planet yang lebih tinggi dengan menggunakan mesin-mesin. Ini contoh-contoh orang yang kebingungan. Akibatnya, mereka meluncur masuk tanpa neraka tanpa mengetahuinya. Di sini kata Sanskrita, Moha Jala sangat bermakna. Jala berarti jala seperti ikan terperangkap dalam jala. Mereka tidak mempunyai jalan keluar.
So you can see here how the person actually who is not accepting Krishna and following his teachings definitely not going to become happy. They're going to go to hell. Kalau mengikutkan penjelasan dalam penjelasan ini, jikalau seseorang itu tidak mengikuti semua perkara-perkara yang tersebut di dalam penjelasan ini, mereka tidak akan mencapai kepada Tuhan. And they go to hell. Dan mereka akan pergi ke neraka. See how bad it is if you don't follow. Tengok macam mana kesusahan kalau kita tidak mengikuti peraturan ini. So you can go to 1878. This is the last verse in the Bhagavad Gita. Translate. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Prato Danurdara Tatra Sri Vijayo Bhuti Dhruva Niti Mati Mama. Di mana ada Krishna, penguasa semua ahli kebatinan, dan di mana pun ada Arjuna, pemanah yang paling utama, di sana pasti ada kekayaan, kejayaan, kekuatan luar biasa dan moralitas. Itulah pendapat saya. Penjelasan mulai dengan pertanyaan Dhritarashtra mengharapkan putera-puteranya akan jaya, dibantu oleh kesatria-kesatria yang mulia seperti Bhishma, Drona dan Karna. Dia mengharapkan supaya pihaknya jaya. Tetapi sesudah menguraikan pemandangan di medan perang, Sanjaya memberitahu kepada raja, anda memikirkan kejayaan, tetapi pendapatan saya ia bahawa di mana pun ada Krishna dan Arjuna, di sana pula pasti ada segala keuntungan yang baik. Dia membenarkan secara langsung bahawa Dhritarashtra tidak dapat mengharapkan kejayaan untuk pihaknya. Kejayaan adalah kepastian bagi pihak Arjuna sebab Krishna berada di sana. Krishna menerima tugas sebagai kusir kereta untuk Arjuna. Dan ini memperlihatkan kehebatan lain bagi yang memilikinya. Krishna memiliki segala kehebatan sepenuhnya dan ketidakterikatan adalah salah satu di antara kehebatan-kehebatan itu. Ada banyak contoh mengenai ketidakterikatan Krishna sebab Krishna juga penguasa ketidakterikatan. Sebenarnya pertempuran di Kurukshetra adalah perang antara Duryodhana dan Yudhishthira. Arjuna bertempur atas nama kakaknya iaitu Yudhishthira. Oleh kerana Krishna dan Arjuna ikut di pihak Yudhishthira, Yudhishthira pasti akan jaya. Perang diadakan untuk memutuskan siapa yang akan berkuasa di dunia dan Sanjaya meramalkan bahawa kekuasaan yang dipindahkan pada Yudhishthira juga diramalkan semakin makmur kerana dia tidaknya saleh dan taat kepada prinsip-prinsip keagamaan, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip moral secara ketat. Yudhishthira tidak pernah bohong selama hidupnya. Ada banyak orang yang kurang cerdas dan menganggap bahawa kita adalah diskusi tentang berbagai hal antara dua orang kawan di medan perang. Tetapi buku seperti itu tidak dapat dianggap kitab suci. Mungkin ada beberapa orang yang keberatan bahawa Krishna mengajak Arjuna bertempur yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Tetapi keadaannya sebenarnya dinyatakan dengan jelas di sini bahawa kita adalah pelajaran moralitas yang tertinggi. Pelajaran moralitas tertinggi dinyatakan dalam bab 9. Dalam ayat ke-34,
man mana bawa mat bakto, seseorang harus menjadikan penyembah menjadi penyembah Krishna dan hakikat segala dharma ialah menyerahkan diri kepada Krishna. Sarva dharman paridyajya man ekam sarvam raja pelajaran. Pelajaran Bhagavad Gita. Pelajaran Bhagavad Gita. Dia menyerahkan diri kepada Krishna, inilah keputusan bab 18. Dari Bhagavad Gita, kita dapat mengartikan bahawa menginsafi diri melalui angan-angan filsafat dan samadhi adalah suatu proses. Tetapi menyerahkan diri kepada Krishna adalah kesempurnaan tertinggi. Inilah hakikat ajaran Bhagavad Gita, jalan prinsip-prinsip yang mengatur menurut golongan-golongan hidup masyarakat dan menurut pelbagai jalan kegiatan keagamaan mungkin dapat dianggap sebagai jalan pengaturan yang rahsia. Tetapi walaupun ritual-ritual dharma bersifat rahsia, samadhi dan pengembangan pengaturan lebih rahsia lagi. Penyerahan diri kepada Krishna dalam bakti dan kesedaran Krishna sepenuhnya adalah pelajaran yang paling rahsia, itu hakikat bab 18. Aspek lain Bhagavad Gita ialah bahawa kebenaran sejati adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Krishna kebenaran mutlak diinsafi dalam 3 aspek: Brahman yang tidak bersifat pribadi, Paramatma yang berada di tempat-tempat khusus, dan akhirnya keberbedaan Tuhan Yang Maha Esa. Krishna pengetahuan yang sempurna tentang kebenaran mutlak berarti pengetahuan yang sempurna tentang Krishna. Jika seseorang mengerti tentang Krishna, maka segala bahagian pengetahuan adalah bahagian dari pengertian itu yang mempunyai sifat yang sama. Krishna bersifat rohani sebab beliau selalu mantap dalam kekuatan dalam yang kekal dari dirinya. Para makhluk hidup diwujudkan dari tenaga Krishna dan dibagi menjadi 2 golongan, iaitu terikat untuk selamanya dan dibebaskan untuk selamanya. Jumlah pada makhluk hidup tersebut tidak dapat dihitung dan mereka dianggap bahagian-bahagian dasar dari Krishna. Tenaga material diwujudkan dalam 24 bahagian. Ciptaan dilaksanakan oleh waktu yang kekal dan diciptakan dan dileburkan oleh tenaga luar manifestasi dan alam dunia. Ini berulang kali tampak dan tidak dalam Bhagavad Gita. 5 mata pelajaran pokok sudah dibicarakan. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam material, para makhluk hidup, waktu yang kekal dan segala jenis kegiatan, segala sesuatu bergantung pada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Krishna. Segala faham terhadap kebenaran mutlak Brahman yang tidak bersifat peribadi, Paramatma yang berada di tempat-tempat khusus, dan faham rohani manapun yang lain berada dalam golongan pengertian tentang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun secara lahiriah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, makhluk hidup, alat material dan waktu nampaknya berbeza, namun tiada sesuatu pun yang berbeza dari Yang Maha Kuasa. Namun Yang Maha Kuasa senantiasa berbeza dari segala sesuatu. Filsafat si Chaitanya ialah filsafat persatuan dan perbezaan yang tidak dapat dipahami. Sistem filsafat ini merupakan pengetahuan yang sempurna tentang kebenaran mutlak. Demikian selesai penjelasan Bhaktivedanta mengenai bab 18. Simak Bhagavad Gita perihal kesempurnaan pelepasan ikatan. Okey, Bu.
Prabhu need to unmute. So those who have got Krishna, you can see, and Arjuna in the heart, they get victory, they get opulence, they get mystic power, and they get all morality. So many good things they're getting. So di mana ada Krishna, semua orang akan mendapat kekayaan, kejayaan, kekuatan luar biasa dan moralitas. So how can they become unhappy if they get all these things? So kalau seseorang dapat kekayaan, kejayaan, bagaimana seseorang itu boleh menghadapi kesusahan dalam hidup beliau. Not only that, when they die, they go back to the spiritual world. Bukan itu saja, beliau akan meninggalkan ke tempat alam spiritual yang Tuhan Yang Maha Esa. Can you go to 4:9? Rasa Sundari Mataji. Please read. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म naiti mam eti sorjuna. Orang yang mengenal sifat rohani, kelahiran dan kegiatanku tidak dilahirkan lagi di dunia material ini setelah meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Penjelasan, cara Krishna turun dari tempat tinggal rohaninya sudah dijelaskan dalam ayat ke-6. Orang yang dapat mengerti kebenaran tentang munculnya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sudah mencapai pembebasan dari ikatan material. Kerana itu ia segera kembali ke kerajaan Tuhan sesudah meninggalkan badan jasmani yang ditempatinya sekarang. Pembebasan makhluk hidup dari ikatan material sama sekali tidak gampang. Orang yang tidak mengakui bentuk peribadi Tuhan dan para yogi hanya mencapai pembebasan sesudah bersusah-susah selama banyak penjelmaan. Sesudah itu pun pembebasan yang dicapainya iaitu menunggal ke dalam Dhamma Jyoti yang tidak bersifat peribadi yang berasal dari Tuhan. Hanya merupakan pembebasan sebahagian dan masih ada risiko bahawa mereka akan kembali ke dunia material. Tetapi seorang penyembah hanya dengan mengerti sifat rohani badan dan kegiatan Tuhan mencapai tempat tinggal Krishna sesudah badan ini berakhir dan dia tidak harus mengambil risiko bahawa dirinya akan kembali lagi ke dunia material. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahawa jumlah bentuk dan penjelmaan Krishna besar sekali. Advaidam, Achyudam, Anadim, Ananta Rupam. Walaupun ada banyak bentuk rohani, Krishna semuanya satu dan semuanya adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang sama. Seseorang harus mengerti kenyataan ini dengan keyakinan walaupun kenyataan ini tidak dapat dipaham oleh sarjana-sarjana duniawi dan ahli-ahli filsafat yang mendasarkan pengetahuan pada percobaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Veda, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurakto Bhakta Vyapi Antar Atma.
Kepribadian Tuhan yang Maha Tunggal dalam banyak bentuk rohani sibuk dalam hubungan-hubungan dengan para penyembahnya yang murni untuk selamanya. Sabda Veda tersebut dibenarkan oleh Krishna sendiri dalam ayat ini dari Bhagavad Gita. Orang yang mengakui kenyataan ini berdasarkan kekuasaan Veda dan kekuasaan kepribadian Tuhan yang Maha Esa dan tidak memboroskan waktunya dalam anggan-anggan filsafat dan mencapai tingkat pembebasan sempurna yang paling tinggi. Tidak dapat diragu-ragukan bahawa hanya dengan mengakui kenyataan ini berdasarkan keyakinan seseorang dapat mencapai pembebasan. Sabda Veda Tattvam Asi sungguh-sungguh digunakan dalam hal ini. Siapapun yang mengerti bahawa Sri Krishna adalah yang Maha Kuasa atau yang berkata kepada Krishna, anda adalah Brahma yang paling utama yang sama kepribadian Tuhan yang Maha Esa, pasti segera mencapai pembebasan. Sebagai hasilnya terjamin bahawa dia akan masuk dalam hubungan rohani dengan Krishna. Dengan kata lain, penyembah Krishna yang setia seperti itu akan mencapai kesempurnaan dan hal ini dibenarkan oleh pernyataan berikut dari Veda. Tam eva viditwati mrityum eti nanya panta vidyate yanaya. Seseorang dapat mencapai tingkat pembebasan sempurna dari kelahiran dan kematian hanya dengan mengenal Tuhan, kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada cara lain untuk mencapai kesempurnaan. Swastra Upanishad 3.8, tidak ada pilihan lain. Itu berarti bahawa siapapun yang tidak mengerti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa pasti dipengaruhi oleh sifat kebodohan dan sebagai akibatnya dia tidak akan mencapai pembebasan dengan apa yang diumpamakan sebagai hanya menjilat bahagian luar botol berisi madu atau dengan menafsirkan Bhagavad Gita menurut sarjana duniawi. Filosofat-filosofat yang berdasarkan pengetahuannya pada pencobaan seperti itu barangkali mengambil peranan yang paling penting sekali di dunia material. Tetapi belum tentu mereka memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Sarjana-sarjana duniawi yang sombong seperti itu harus menunggukannya yang tiada sebabnya dari seorang penyembah Tuhan. Kerana itu, hendaklah orang mengembangkan kesadaran Krishna dengan keyakinan dan pengetahuan dan dengan cara demikian mencapai kesempurnaan. So you can see here that he also gets the most precious benefit. Once he leaves the body, he goes back to the spiritual world. Ikutkan penjelasan di sini, seseorang itu akan mendapat satu perjalanan kepada tempat tinggal Krishna. Vaikuntha, where you don't have any more birth, death, old age and disease. Vaikuntha tidak mempunyai apa-apa kelahiran, kematian dan kesusahan dan kesakitan. Can you go to 6:20:23? 6:20-23. Yeah. Bhagavatam, Prabhu. No, Bhagavad Gita. You don't have Bhagavatam here. 6:23. Yeah. So you read the word Yam labdva chaparam labam manyate nadikam tataha yasmin stito na dukhena guruna api vichalyate tad vidyat dukkha samyoga viyogam yoga samgitam. So in this line, can you go down? Yeah. So you can read the word
setelah menjadi mantap seperti itu, seseorang tidak pernah akan menyimpang dari kebenaran, dan setelah mencapai kedudukan ini, dia berpikir Berfikir. tidak ada keuntungan yang lebih besar lagi. Can you read on? Kalau ia sudah mantap dalam kedudukan seperti itu, ia tidak pernah tergoyahkan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang paling besar sekalipun. Ini memang kebebasan yang sejati dari segala kesengsaraan yang berasal dari hubungan material. You see that? So go down, right down to the last paragraph. So you can see from here that even though he is put in a difficulty, the devotee is not shaken. Can translate? Even he is put into difficulty, the devotee is not at all shaken. Walaupun devotee Krishna Bhakta menghadapi apa-apa kesusahan, mereka tidak akan shaken, Tergoyang. tergoncang. So where is the difficulty? Because he is having Krishna. So there is no difficulty for him because he has got the best gain. Hello? Di mana ada kesukaran jikalau Krishna ada dengan mereka. Okay, the last paragraph. Yes. Latihan yoga yang terbaik pada zaman, ya? Latihan yoga yang terbaik pada zaman ini adalah kesadaran Krishna kerana tidak membingungkan. Orang yang sadar akan Krishna begitu bahagia dalam tugas kewajipan sehingga dia tidak bercita-cita mendapatkan kebahagiaan lain lagi. Ada banyak rintangan khususnya pada zaman di munafikan ini yang menghalang-halangi latihan hatha yoga, dhyana yoga dan jnana yoga. Tetapi tidak ada masalah seperti itu dalam melaksanakan karma yoga atau bhakti yoga. Selama badan jasmani masih hidup, seseorang harus memenuhi kebutuhan badan, iaitu makan, tidur, membela diri dan berketurunan. Tetapi orang yang berada dalam bhakti yoga yang murni atau kesedaran Krishna yang murni tidak merangsang indria-indria dalam upaya memenuhi kebutuhan badannya, melainkan dia menerima kebutuhan pokok untuk kehidupan menggunakan sesuatu yang jelek pun dengan sebaik-baiknya dan menikmati kebahagiaan rohani dalam kesedaran Krishna. Dia bersikap wajar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kebetulan saja, misalnya kecelakaan, penyakit, kekurangan ataupun kematian seseorang anggota keluarga yang sangat dicintainya. Tetapi dia selalu waspada untuk melaksanakan tugas-tugas kewajipannya dalam kesedaran Krishna atau bhakti yoga. Kecelakaan tidak pernah menyesatkan orang yang sadar akan Krishna dari kewajipannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita 2.14, agama paino nityas tam stitik saksva bharata. Dia tahan terhadap segala kejadian yang kurang penting seperti itu kerana dia mengetahui bahawa kejadian-kejadian itu datang dan pergi dan tidak mempengaruhi tugas-tugas kewajipannya. Dengan cara demikian, dia mencapai kesempurnaan tertinggi dalam latihan yoga. So here you can see that actually even if devotees get into problem, they are not shaken, Dekat penjelasan ini
jikalau semua bhakta Krishna menghadapi apa-apa masalah, mereka tidak akan digoncangkan. Kesusahan. Kesusahan. Whoever have this kesusahan, they are still not disturbed, you know. Jika seseorang itu mempunyai kesusahan, dia tidak akan menghadapi apa-apa masalah. See, this is the what we say, the result of having been Krishna conscious. Ini adalah keputusan seseorang melibat dalam kesedaran Krishna. Yes. Yes. So does this answer your question? Yes. So what is the other question? Anybody else have a question? Yes. Achyuta Gopal, you have a question. What's the question? Hare Krishna, Prabhu. My question is, how should the person attach more in spiritual life at this current life? Bagaimanakah orang itu harus melekatkan diri dalam kehidupan rohani pada kehidupan masa ini? So how you can be attached to Krishna in this situation? That's the question? Yes. So if you want to become happy, the only way is to become Krishna conscious. Jika kamu hendak menjadi gembira, so anda patut melibat dalam kesedaran Krishna. Can you go to 266? 266. Oui, let Prabhu take so. Achyuta Gopal, Prabhu. Yeah, read the Sanskrit and read. Nasti buddhe ayutasya na chagustasya bhavanaha na chabavayata sante asantasya kunta sukam. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam kesedaran Krishna tidak mungkin memiliki kecerdasan rohani maupun pikiran yang mantap. Tanpa kecerdasan rohani dan pikiran yang mantap, tidak mungkin ada kedamaian. Tanpa kedamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Penjelasan. Kalau seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ia mencapai kedamaian. Dibenarkan dalam bab 5.29 bahawa apabila seorang mengerti bahawa Krishna telah satu-satunya kepribadian yang menikmati segala hasil yang baik dari korban, suci dan pertapaan, bahawa Krishna adalah pemilik semua manifestasi dalam semesta dan bahawa Krishna adalah kawan sejati bagi semua makhluk hidup. Hanya pada waktu itulah ia dapat mencapai kedamaian sejati. Karena itu, kalau seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ada tujuan berakhir kepada fikirannya. Gangguan disebabkan kekurangan tujuan tertinggi. Apabila seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ada tujuan terakhir bagi pikirannya. Gangguan disebabkan kekurangan tujuan tertinggi apabila seorang sudah yakin bahawa Krishna adalah kepribadian yang menikmati, pemilik dan kawan bagi semua orang dalam dan segala sesuatu, maka ia dapat mewujudkan kedamaian dengan pikirannya yang mantap. Karena itu, orang sibuk tanpa hubungan dengan Krishna pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak
damai meskipun dia menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya. Kesadaran Krishna adalah keadaan damai yang diwujudkan sendiri dan hanya dapat dicapai dalam hubungan dengan Krishna. Hare Krishna. So therefore now in this situation, so the best way is to become Krishna conscious. Dalam waktu semasa kita perlu terlibat diri kita dalam kesedaran Krishna. If you don't get into Krishna conscious, this situation or any situation, it will always be bad. Jikalau kita tidak melibatkan diri kita di dalam kesedaran Krishna, ia pun sekarang ataupun kemudian, kita akan mendapati bagian masalah. Therefore, our whole idea to become happy is to get connected to Krishna. Itu idea yang kita ada, kita perlu melibatkan diri kita ke dalam kesedaran Krishna supaya kita jadi gembira dan bahagia. Can you go to 522? Yehi samspasa jaboga tukaya naya evate adi antavanta kaunteya nate suramate putaha. Orang cerdas tidak ikut serta-merta dalam sumber kesesarahan yang disebabkan oleh hubungan dengan indera-indera material. Wahai putera Kunti, kesenangan seperti itu berawal dan berakhir. Karena itu, orang bijaksana tidak bersenang hati dengan hal-hal itu. Penjelasan. Kesenangan indera-indera material disebabkan oleh hubungan indera-indera material. Semua bersifat sementara kerana badan itu sendiri bersifat sementara. Orang yang sudah mencapai pembezahan tidak tertarik pada sesuatu pun yang bersifat sementara. Setelah mengetahui rasa riang kebahagiaan rohani secara mendalam, bagaimana mungkin orang yang sudah mencapai pembebasan setuju menikmati kesenangan yang palsu? Di dalam Padma Purana, Sri Ramachandra Satanama Stotra ayat 8 dinyatakan, Ramante yogino nante satyanande chitatmani iti rama padana sau param brahma vidyate. Para ahli kebatinan memperoleh kesenangan rohani yang tidak terhingga dari kebenaran mutlak. Karena itu, kebenaran mutlak yang paling utama, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, juga bernama Rama. Dalam Srimad Bhagavatam 551 juga dinyatakan, Nayam deham bhajam nirloke kastan kaman harate bujam ye tapo divyam putraka yena satvam tutyeks yasmat brahma saukyam twa anantam. Putera-puteraku yang tercinta, tidak alasan untuk bekerja demikian kerasnya demi kesenangan indera-indera selama kita berada dalam bentuk kehidupan manusia ini. Kesenangan seperti itu tersedia bahkan bagi binatang yang makan kotoran babi. Melainkan dalam hidup ini, sebaiknya engkau melakukan pertapahan yang memungkinkan kehidupanmu akan disucikan. Dan sebagai hasilnya, engkau akan dapat menikmati kebahagiaan rohani yang tidak terhingga. Karena itu, para yogi yang sejati ataupun rohaniwan yang bijaksana tidak tertarik pada kesenangan-kesenangan indera yang menyebabkan kehidupan material berjalan terus-menerus. Semakin seorang ketagihan kesenangan-kesenangan material, semakin ia terperangkap oleh kesensarahan material. So you can see here, if you become, the only way to solve this problem is to become more Krishna conscious.
Kalau mengikutkan penjelasan di sini, seseorang itu perlu melibatkan dirinya ke dalam kesedaran Krishna untuk menyenangkan kehidupan dia. So the more you have Krishna, the less you have this problem. Melebihkan kesedaran Krishna, kekurangannya kebingungan kita atau kesusahan kita. Can you go to 251? Karmajam buddhi yuktahi palam tyaktva manisi naha janma bandha vinirmukta padam kaccanti anamayam. Dengan menekuni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu, resi-resi yang mulia dan penyembah-penyembah membebaskan diri dari hasil pekerjaan di dunia material. Dengan cara demikian, mereka dibebaskan dari perputaran kelahiran dan kematian dan mencapai keadaan di luar segala kesengsaraan dengan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Can you read the penjelasan? Penjelasan, para makhluk hidup yang sudah mencapai pembebasan tinggal di tempat yang bebas dari kesengsaraan material. Dalam Srimad Bhagavatam 10.14.58 dinyatakan, Samasristaye pada pallavam mahat padam punya yaso murare bhavam buddhir vatsa padam param padam jat vipadam natesam. Bagi orang yang sudah menerima kapal berupa kaki Padma Tuhan, perlindungan manifestasi alam semesta yang terkenal sebagai Mukunda atau pemberi mukti. Lautan dunia material baginya adalah seperti air di dalam bekas jejak kaki anak sapi. Param padam atau tempat tanpa kesengsaraan material atau Vaikunda adalah tujuan orang itu. Bukan tempat bahaya dialami pada setiap langkah dalam kehidupan. Oleh kerana kebodohan, seseorang tidak mengetahui bahawa dunia material ini adalah tempat sengsara dan bahaya mengancam pada setiap langkah di tempat ini. Hanya kerana kebodohan saja, orang yang kurang cerdas berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan dengan melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil dengan berfikir bahawa perbuatannya akan dihasilkan kebahagiaan. Mereka tidak mengetahui bahawa tidak ada jenis badan material di manapun di alam semesta ini yang dapat memberikan kehidupan bebas dari kesengsaraan. Kesengsaraan hidup iaitu kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. Berada di mana-mana di dunia material. Tetapi orang yang mengerti kedudukan dasarnya yang sejati sebagai hamba Tuhan yang kekal dan dengan demikian mengetahui kedudukan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, menekuni cinta bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hasil bakti tersebut, ia memenuhi syarat untuk memasuki planet-planet Vaikunda. Di planet-planet Vaikunda tidak ada kehidupan material yang sengsara maupun pengaruh waktu dan kematian. Mengetahui kedudukan dasar kita berarti juga mengetahui kedudukan Tuhan yang mulia. Dimengerti bahawa orang yang menganggap kedudukan makhluk hidup dan kedudukan Tuhan sejajar mempunyai pendapat yang salah dan berada dalam kegelapan.
Karena itu ia tidak sanggup menekuni bakti kepada Tuhan. Orang seperti itu menjadi penguasa sendiri dan dengan demikian mempersiapkan diri untuk menempuh jalan menuju kelahiran dan kematian yang dialami berulang kali. Tetapi orang yang mengerti bahawa kedudukannya ialah pengabadian, ia akan memindahkan dirinya ke dalam bakti kepada Tuhan dan ia segera memenuhi syarat untuk memasuki Vaikuntha Loka. Pengabadian demi kepentingan Tuhan tersebut karma yoga atau buddhi yoga, atau dengan kata-kata yang sederhana bakti atau pengabadian suci kepada Tuhan. So if you want to stay away from Maya in this now very troublesome time, therefore we have to do these things like waking up in the morning. Can you go 588? I don't think you have this. You can go to the English and translate 588, Prabhu. Bhagavatam. Okay. So this is how we become strong in Krishna consciousness, you know. How we become strong. Can you translate? Kalau ini adalah cara-cara untuk kita menjadi lebih kuat dalam kesedaran Krishna. Bagaimana kita nak menjadi kuat dalam kesedaran Krishna? So we're going to show you a verse where Prabhupada is saying how to get this strength. Because So once sekarang- you get... No, right. So sekarang kita akan menunjukkan di mana Prabhupada memberitahu bagaimana seorang itu boleh menjadi atau boleh menjadi kuat dalam kesedaran Krishna. Can you go down to the purport? Go to the purport. Okay, can you read the purport and translate this? Yeah. Just go to the first line only, the purport. From this we can understand how we have to be very cautious in executing our spiritual duty. Can you read that in translate? Okay. I'll read, Prabhu. Yeah, read. From this, we can understand how we have to be very cautious in executing our spiritual duties by observing the rules and regulations and regularly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. If we neglect doing this, we will eventually fall down. We must rise early in the morning, bath, attend Mangala Arati, worship the deities, chant the Hare Krishna Mantra, study the Vedic literatures, and follow all the rules prescribed by the Acharyas and the spiritual master. If we deviate from this process, we may fall down, even though we may be very highly advanced, as stated in the Bhagavad Gita. That's all, Yajnada, that's all. Can you translate all that into Malay? Yes, Bro. Dari sini kita dapat memahami bagaimana kita harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas rohani kita dengan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang dan secara teratur melafazkan mantra Maha Mantra Hare Krishna. Sekiranya kita lalai melakukan ini, kita akhirnya akan jatuh. Kita mesti bangun pagi, mandi, menghadiri Mangala Arti, menyembah dewa, melantunkan mantra Hare Krishna, mempelajari Veda dan mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh para acharyas dan penguasa rohani. Sekiranya kita menyimpang dari proses ini, kita mungkin jatuh walaupun kita mungkin sangat maju. So Okay. you can see this is the solution. So ini adalah perkara yang boleh membagi penyelesaian.
So if we can do this, then Maya will not disturb us. Jika kita boleh membuat perkara ini, Maya tidak akan mengacau kita. But if we fail to do this, then we're going to have big trouble. Jika kita gagal membuat perkara ini, so kita akan menghadapi kesusahan. Yeah? Yes? Yes. Who asked the question? Huh? Acuta Prabhu. Achyuta asked the question. Where is he now? Hare Krishna, Prabhu. So you understand? Yes, Prabhu. So therefore we have to learn how to do this, to wake up in the morning. We have to take bath, do Mangala Arati, then we should have no problem. So untuk menjadi lebih kuat dalam kesadaran Krishna, so kita perlu mengikut semua perkara-perkara yang disebutkan dalam Bhagavatam. Seperti membangun awal, mandi dan membuat Mangala Arati dan deity worship. So can you go to Srimad Bhagavatam 4:27-24? 4:27-24. Yeah. So can you read the purport again? First paragraph. Can she read? Can she let her read? Radha Priya Mataji. Yeah, can Prabhu. Okay. From here, the words Yavananam Rasabam refer to the king of the Yavanas. The Sanskrit words Yavana and Malicha have applied to those who do not follow the Vedic principles. According to the Vedic principles, one should rise early in the morning, take bath, chant Hare Krishna, offer Mangala Arati to the deities, and study Vedic literature, take prasada, and engage in dressing and decorating the deities. One must also collect money for the temple expenditures, or if one is a householder, he must go to work in accordance with the prescribed duties of Brahmana, Kshatriyas, Vaishnavas, and or Sudras. In this way, one should live one should live a life of spiritual understanding, and this is the Vedic way of civilization. One who does not follow all these rules and regulations is called a Yavana or Malicha. One should not mistakenly think that these words refers to certain classes of men in the other countries. There is no question of limitation according to nationalism. Whether one lives in India or outside of India, he is called Yavana or Malicha if he does not follow the Vedic principles. One who does not actually follow the hygiene principles prescribed in the Vedic rules and regulations will be subjected to many contagious disease. Because the students in this Krishna consciousness movement are advised to follow the Vedic principles, they naturally become hygienic. If a person in Krishna conscious, he can work like a young man even if he is 75 or 80 years enough. old. No need to read further. Oh, okay. So can translate this first paragraph? Yes, Bu. Kata-kata Yavananam Vishba merujukkan kepada Raja Yavanas. Kata-kata Sanskrit Yavana dan Mlecha berlaku bagi mereka yang tidak mengikuti prinsip Veda. Menurut prinsip Veda, seseorang harus bangun pagi, mandi, melantun Hare Krishna, menawarkan Mangala Arati kepada para dewa, mempelajari kesusastraan Veda, mengambil prasadam dan terlibat dalam berpakai dan menghias para dewa. Seseorang juga mesti mengumpulkan wang untuk perbelanjaan, baik suci atau jika seseorang itu adalah rumah
adalah rumah tangga, dia harus pergi bekerja sesuai dengan tugas yang ditentukan dari Brahmana, Kshatriya, Vaishya dan atau Sutra. Dengan cara ini, seseorang harus menjalani kehidupan pemahaman spiritual dan inilah cara peradaban Veda. Seseorang yang tidak mengikuti semua peraturan dan undang-undang ini disebut Yavana atau melecah. Kita tidak boleh salah mengira bahawa kata-kata ini merujuk kepada golongan lelaki tertentu di negara lain. Tiada ada persoalan mengenai batasan menurut nasionalisme. Sama ada seseorang tinggal di India atau di luar India. Dia dipanggil Yavana atau melecah jika dia tidak mengikuti prinsip Veda. Seseorang yang tidak benar-benar mengikuti prinsip kebersihan yang ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang Veda akan mengalami banyak penyakit berjangkit. Oleh kerana para siswa dalam gerakan kesedaran Krishna ini disarankan untuk mengikuti prinsip-prinsip Veda. Mereka secara semula jadi dan menjadikan kebersihan. So you see here, if you don't follow, then you become degraded. Kalau kita tidak mematuhi peraturan-peraturan ini, kita akan Direndahkan. direndahkan. So when we become also unhygienic, that's why we're getting all this disease. Hygienic. Bersih, tidak bersih. So jika kita tidak membersihkan diri, kita akan menghadapi pelbagai masalah. Menyakit COVID, ya? Penyakit. Penyakit. Penyakit COVID, ya? Yes. Yes. So you have to think now how to solve this situation. We have to be more Krishna conscious. Follow the guideline given by spiritual master Prabhupada. So kita memerlu mengikut peraturan-peraturan yang diberikan dalam Vedas kita. dalam Vedas dan Sila Prabhupada. Betul ke tidak? Betul. Betul, Bu, betul. Betul. Inilah ajaran Prabhupada. Macam mana kita jadi Bersih. bersih dari we also become what we say happy. Correct. Correct, Bu. Any other questions? Mataji, any other question? No. Can understand this Malaya? Can you? Prabhu, you translating just now the quotes by Google Translate or what? The Srimad Bhagavatam just now? This Yes, one? Mataji. Oh, okay. So I hope you can circulate this video to your Malay friends, huh? Yes, Bu. Because if you don't preach, then also you will fall down, you know. Yes, Yes, Bu. Yes, Bu. correct. You can go to Chaitanya Charitamrita, CC, Madhya Lila 12:135. You go down to the 12:135. 12:135.
135, huh? 12.135. Yes, good. Can you go down to the purport? You can see the word Jiva Himsa. The paragraph starts with Jiva Himsa. Go down some more. Go down. Some more. Go more down. Keep going down some more. Go faster. Okay, bro. This is the last one. No. Some more. Eh? This last 135. You go up. You see. Yeah, go up some more. What translation. verse is this? This is not the right verse. Madhya Lila, chapter 12.135. 12.135. How come the verse is different? E Mata Purva Dwara, correct. Go down. Go to the purport, you can see. Go down some more. You can see the word Jiva Himsa. Jiva Himsa. Practical example. Okay, go down. I think Aham Dvesha. Say some more, yeah? This one. No. Some more. Yeah. Okay, the word Jiva Himsa, envy of other living. Okay, come. Go up. Go up. No. Here, this word here. All right. You start reading from this paragraph. Read this paragraph alone. The word Jiva Himsa, envy of other living entities, actually means stopping the preaching of Krishna consciousness. Preaching work is described as paropakara, welfare activity for others. Those who are ignorant of the benefit of devotional service must be educated by preaching. If one stops preaching and simply sit down in a solitary place, he is engaging in material activity. If one desires to make a compromise with the Mayavadis, he also engage in the material activity. A devotee should never make compromise with non-devotee by acting as a professional guru, mystic, yogi, or miracle man. One may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic. But all this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. In addition, one should follow the regulative principle and not desire illicit sex, gambling, intoxication, and or meat. Translate, Prabhu. Kata jiwa himsa, iri terhadap makhluk hidup lain sebenarnya bermaksud menghentikan penyampaian kesedaran Krishna. Pekerjaan berdakwa digambarkan sebagai paruh-paruh perkara aktiviti kesejahteraan bagi orang lain. Mereka yang tidak mengetahui akan kelebihan layanan berbakti mesti dididik dengan berdakwa. Sekiranya seseorang berhenti berdakwa dan hanya duduk di tempat bersendirian, dia akan melakukan aktiviti kebendaan sekiranya seseorang ingin berkompromi dengan Mayawadis, dia juga terlibat dalam kegiatan material. Seorang pemuja tidak boleh membuat kompromi dengan orang-orang yang tidak bernasib baik dengan bertindak sebagai guru profesional, yogi mistik atau orang ajaib. Seseorang dapat menipu dan mengertak masyarakat umum dan mendapat kemasyhuran sebagai mistik yang luar biasa. Tetapi semua ini dianggap sebagai debu, jerami dan butir pasir di dalam hati. Sebagai tambahan, seseorang harus mengikuti prinsip peraturan dan tidak menginginkan seks
perjudian, minuman keras atau daging haram. So you see, this is the result. If you don't do some preaching and simply sit down and chant, yeah, how you will also improve? Yes. Yes, Prabhu. So preaching must be done. So how to preach now? At least now we have got this class, correct? Yes. I think this class, if you send out to everybody, somebody there will see, correct? Yes, correct. Yes or not? Yes, Prabhu. Yes, And did you think you learned something today? Yes, Yes. yes, a lot. Just only Bhagavad Gita only, correct? Yes, Prabhu. So we need to teach, that's all. And Krishna will protect us. Translate all this. So dalam pelajaran hari ini, semua yang Prabhu bagi tahu tadi, semua devotee yang mengikuti kesedaran Krishna perlu mengikut semua peraturan-peraturan yang diberi dalam Bhagavad Gita ataupun Srimad Bhagavatam atau Srila Prabhupada. So seorang berdakwa perlu mematuhi dan mengetahui semua perkara-perkara dalam buku Vedas ini. So I guess I thank you all for your nice association. Thank you, Prabhu. Thank you so much. thank you. Terima kasih. So you do one thing, you record already, you download, and Sure, bro. upload it, you send it to, I think, Radhika. yeah, you send to her and then they will upload. Then you Okay. share it with everybody. Sure, bro. Hare Thank you. Krishna, all Thank you. glories to all of you, all glories. All to glories. Prabhu. All All of those, Thank you Hare very Krishna much. Prabhu. Hare Hare Thank you very much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna.